Halo, swadikap. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi dengan saya Fardin. Di sini saya mau menceritakan perjalanan saya kenapa sampai bisa ke Muay Thai Institute Transit. Ya. Setelah saya selesai di acaranya Amazing Fight yang ada di part sebelumnya, saya langsung ditawarkan oleh bos saya untuk untuk ikut sertifikasi atau mengambil sertifikasi di Muay Thai Institute yang ada di Rangsit. Akhirnya pada waktu itu saya langsung ke tempat atau langsung ke Muay Thai Institute Rangsit, dan saya sempat dites ya. Saya pada waktu itu sempat dites karena saya mau mengambil sertifikat instruktur. Saya sempat dites dan akhirnya para master yang ada di Muay Thai Institute Transit memutuskan bahwa saya harus mengikuti dari level 3 dulu ya, sebelum ke level instruktur. Dan dari level 3 itu saya harus melewati level 4 ya, level 4, dan di sana saya harus berlatih selama 3 bulan dan di sana, dan saya harus mengikuti pertandingan fight profesional yang ada di Rangsit. Kalau kita nggak mengikuti pertandingan, maka kita dinyatakan tidak lulus ya. Maka harus, itu syarat yang paling utamanya di situ, maka harus fight ya. Oke, setelah fight saya dinyatakan lulus dan saya mengambil sertifikat instruktur 1. Pada waktu itu saya mengambil instruktur 1 itu saya sempat sekali tidak lulus. Apa itu cerita saya ya. Sempat saya tidak lulus pada waktu tes ujian, dan akhirnya saya kembali lagi ke Indonesia
Bahkan waktu itu saya sempat kecewa ya, sempat kecewa karena saya di sana sudah mengikuti dari level 3 sampai level 4 dan saya sudah mengikuti pertandingan, saya sudah mengikuti kelas instruktur 1 dan saya dinyatakan tidak lulus pada ujian pertama. Saya sempat kecewa, tapi saya pada waktu itu di instruktur 1 saya sempat nggak lulus karena standar-standar yang saya pelajari pada waktu itu belum mumpuni ya, karena pada waktu itu saya belajar di student terus ke Muay Thai 4 dan saya langsung ambil ke instruktur 1. Saya dinyatakan tidak lulus itu dengan cara padding saya ya, cara padding saya yang belum memenuhi standar dan gerakan-gerakan saya di saat saya ngelatih juga masih belum memenuhi standar. Standar saya yang berbeda ya. Pada di saat saya belajar instruktur 1 saya sudah mempelajari gerakan-gerakan, dan di saat saya dites di padding saya dinyatakan tidak lulus karena gerakan saya yang belum memenuhi standar ya, dari cara pad saya. Padahal saya di sini di Jakarta khususnya saya sudah belajar, sudah mengajar ya sebagai trainer, tapi pada waktu itu pada waktu itu di Muay Thai Institute Transit dinyatakan belum lulus ya. Saya sempat kecewa, tapi ya saya harus bisa. Kenapa? Karena saya sudah dikasih kepercayaan oleh bos saya juga tidak mau mengecewakan beliau, maka dari situ saya berusaha lagi dan saya sempat pulang ke Jakarta. Saya balik lagi ke Thailand dan saya mengikuti ujian ulang dan alhamdulillah saya dinyatakan lulus pada waktu itu. Akhirnya saya mengikuti lagi ke level instruktur 2 atau qualified instruktur ya. Pada waktu itu berjalan terus dan ujian yang keduanya di qualified instruktur saya dinyatakan lulus. Akhirnya saya mengikuti senior instruktur lagi ya, atau instruktur 3. Itu inti utama dari sertifikasi trainer yang ada di Muay Thai Institute Transit. Oke. Apa sih perbedaannya Muay Thai Institute dengan Muay Thai Institute Transit dengan camp-camp yang ada di Thailand? Banyak yang bertanya seperti itu. Kalau Muay Thai Institute Transit benar-benar kita diajarkan dari dasar, dari step by step, dari basic dan naik ke teknik. Kalau kita belajar di camp-camp biasa atau camp profesional, kita akan mengikuti yang latihan. Jadi yang latihan sampai di mana kita harus mengikuti mereka. Jadi kita tidak diajarkan basic dan dasarnya. Itulah perbedaan daripada Muay Thai Institute Transit dan camp-camp profesional yang ada di Thailand. Setelah saya dinyatakan lulus di instruktur 3 atau senior instruktur, dan akhirnya saya pulang ke Indonesia pada waktu itu. Dan sesampainya saya di Indonesia, banyak teman-teman khususnya di camp Zeus dan ada teman-teman juga sebagian dari luar menanyakan kepada saya, apa sih perbedaannya Muay Thai Institute dengan Muay Thai yang ada di Indonesia yang sudah kita yang sudah kita jalanin semua gitu ya, yang sudah kita pelajari di Indonesia, perbedaannya cukup besar ya, karena Muay Thai yang pernah saya pelajari di Indonesia itu dari segi basic aja sudah berbeda, dan
Di sana baru saya mendalami bahwa yang namanya basic itu adalah teknik yang baik. Karena pada waktu dulu saya juga di Indonesia saya sempat belajar basic, tapi ketika di sana benar-benar kokoh banget. Jadi ya kalau dibilang perbedaannya berbeda dengan Muay Thai yang ada di Indonesia, tapi tidak semua ya, karena yang namanya basic mungkin orang si A belajar di tempat yang lain, B belajar di tempat yang lain, ya pasti berbeda-beda. Tapi yang pernah saya pelajari sangat berbeda ya. Terus dari segi teknik, sangat jauh. Karena apa? Karena di sana benar-benar pola Thailand itu benar-benar kita diajari gimana caranya ngelatih menggunakan pola yang ada di Thailand ya. Sangat jauh lah, sangat jauh dengan apa yang saya pernah pelajari pada waktu itu. Itulah ya salah satu perbedaan ya, dan itu menjadi kekurangan buat saya sendiri. Yang tadinya saya basicnya di Indonesia, ketika saya belajar di sana sangat jauh. Walaupun saya pernah belajar mengikuti student atau kelas 3 dan kelas 4-nya, tapi berbeda lagi ketika kita mengambil kelas di instrukturnya, sangat berbeda jauh. Dan pada waktu itu di saat saya ambil Muay Thai 4, di saat saya mau tanding, latihannya juga cukup berbeda, jauh perbandingannya ya, dari segi latihan, dari segi pola latihan itu cukup jauh. Dari saya mengambil sertifikat Muay Thai Institute Rangsit, kurang lebih jangka waktunya itu sekitar kurang lebih 1,5 tahun. Kendala saya pada waktu itu untuk mengambil senior instruktur yang kelas instruktur terakhir ya. Kendala saya di gerakan-gerakan dan di paddingnya juga, karena semakin tinggi levelnya maka semakin banyak juga gerakannya, dan pola-pola latihannya berbeda-beda. Saya bukan sempat ya, dan memang hampir setiap harinya itu saya di sana belajar kadang 3 kali 4 kali dalam sehari ya, untuk bisa lulus ke senior instruktur. Dan saya sempat mengajar fighter untuk tanding profesional fight, karena memang instruktur 3 itu atau senior instruktur itu kita menciptakan atlet dan kita bisa melatih untuk menciptakan trainer. Institut Indonesia tidak pernah menyalahkan kelompok satu dengan kelompok yang dua, ataupun merendahkan kelompok satu dengan kelompok yang lainnya, karena pada intinya kita di sini sama-sama belajar. Khususnya saya juga sendiri yang sebagai pengajar di Muay Thai Institut Indonesia, saya pun masih belajar. Maka untuk teman-teman semua, saya berharap jangan saling menjatuhkan satu sama yang lain. Marilah kita sama-sama belajar di sini, tidak memilih dia dari pihak yang mana atau dari klub yang mana, itu terserah masing-masing aja ya. Muay Thai Institut Indonesia sama dengan para pencinta Muay Thai ataupun praktisi Muay Thai yang lainnya, untuk mari kita sama-sama membangun olahraga Muay Thai ini agar Muay Thai itu diterima di masyarakat dan menjadi salah satu olahraga favorit yang ada di Indonesia. Oke, satu lagi, Muay Thai Institut Indonesia mengajarkan apa yang pernah dipelajari. Jangan pernah saling menyalahkan gerakan yang satu dengan gerakan yang lain, gerakan si A, gerakan si B, itu salah. Karena pada intinya ketika kita memberikan image kepada orang bahwa gerakannya itu salah, berarti kita itu udah salah ya. Karena intinya Muay Thai tidak ada yang salah hanyalah
diri kita sendiri karena kekurangan kita sendiri. Sertifikasi dan pola kepelatihan yang ada di Muay Thai Institute Indonesia, kita merujuk ke kepelatihan yang ada di Muay Thai Institute Rangsit ya. Terima kasih semuanya yang sudah mensupport Muay Thai Institute Indonesia, dan mudah-mudahan Muay Thai Institute Indonesia kedepannya akan menjadi lebih baik dan menjadi sarana buat kita semua, khususnya pencinta Muay Thai, agar memiliki standar yang sama. Cup. Teman-teman, di part berikutnya kita akan membagikan sedikit basic daripada gerakan-gerakan Muay Thai yang biasa kita pergunakan sehari-hari di saat kita melatih. Sampai berjumpa kembali di part-part berikutnya. Untuk yang menonton video-video ini, terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Kopun Cup.